Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan sharing prospek tanaman serai yang merupakan salah satu bisnis terbaik di tahun ini. Ya, tanaman serai atau serai sering jadi komoditas unggulan di banyak wilayah tropis termasuk di Indonesia. Tanaman ini luas dikenal sebagai rempah dapur, bahan obat tradisional, hingga sumber minyak atsiri yang bernilai tinggi. Dan di era sekarang, ketika kesadaran konsumen terhadap produk alami meningkat, serai menawarkan peluang bisnis yang tak bisa disepelekan. Baik petani skala kecil maupun pelaku industri, semuanya bisa memetik manfaat ekonomi dari budidaya tanaman hilirisasi serai ini atau serai ini. Ya, yang pertama itu karakteristik dan keunggulan budidaya. Ya, yang pertama kita harus pahami dulu adaptasi lingkungannya, di mana tanah di berbagai tipe hidup bisa di berbagai tipe tanah, dari tanah liat hingga pasir asalkan drainasenya baik dan bisa tumbuh di dataran rendah maupun di dataran menengah. Untuk perawatannya minimal, di mana beraroma tajam jadi relatif kebal terhadap serangan hama dan penyakit, dan tidak butuh pupuk kimia berlebih, dan juga dapat dipanen berulang. Sekali tanam rumpun serai bisa dipanen 3 hingga 5 kali dalam setahun, dan masa produksi optimal hingga 3 hingga 4 tahun sebelum perlu di replanting. Dan keunggulan ini bikin serai cocok untuk petani muda sekalipun karena risiko gagal panen relatif rendah dan return of investment-nya cepat terlihat. Yang kedua itu manfaat dan produk turunannya. Yang pertama yaitu minyak atsiri atau citronella oil. Ya, minyak yang dihasilkan lewat distilasi uap memiliki aroma segar dan banyak digunakan untuk berbagai sebagai bahan utama untuk insektisida alami, pengusir nyamuk, komponen kosmetik seperti sabun, lotion, dan parfum, serta bahan aromaterapi seperti lilin dan diffuser. Yang kedua itu produk kuliner dan herbal, di mana teh serai yang menenangkan pencernaan, sirup atau ekstrak serai untuk minuman kesehatan, dan bumbu masak tradisional membantu menambah cita rasa dan aroma. Berikutnya produk lain seperti sabun berbasis herbal, minyak gosok untuk menghangatkan tubuh, pupuk organik, serta pestisida nabati dari limbah ampah serai. Ya, dengan diversifikasi produk, nilai tambah panen bisa melonjak berkali lipat. Peluang pasar domestik dan ekspor. Ya, pasar domestik di mana serai ini bisa meningkatkan tren gaya hidup sehat, di mana konsumen lebih memilih produk alami tanpa bahan kimia, dan pertumbuhan industri kosmetik lokal yang kian marak, di mana brand-brand lokal butuh pasokan minyak atsiri yang berkualitas, dan permintaan untuk bahan baku jamu dan suplemen herbal yang terus naik. Untuk pasar tradisional, negara tujuan utama itu Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, dan Korea Selatan. Peluang ekspor kering dan minyak atsiri, harga minyak serai bisa mencapai 15 hingga 25 US dollar per kilogram tergantung kualitas, dan e-commerce global seperti Amazon dan Alibaba mempermudah pemasaran langsung ke konsumen luar negeri dengan sertifikasi organik atau Good Manufacturing Practice atau GMP. Produk serai Indonesia bisa bersaing di pasar premium. Berikutnya yaitu analisis SWOT prospek atau bisnis dari tanaman serai ini. Strength atau kekuatannya yaitu tumbuh cepat panen berulang, nyaris bebas hama, dan produk turunan multifungsi. Weakness-nya minim fasilitas penjaringan di desa, akses pasar dan informasi harga terbatas, dan kurangnya pelatihan hilirisasi. Opportunity atau kesempatannya yaitu tren global konsumsi produk alami, dukungan program pertanian organik pemerintah, serta potensi sinergi UMKM dan startup agritech. Dan trik atau tantangannya yaitu persaingan dengan produsen India dan Sri Lanka, fluktuasi harga komunitas internasional, dan perubahan iklim ekstrim. Ya, strategi pengembangan usaha di mana yang pertama yaitu peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan budidaya dan demo pot di sekolah lapang dan juga transport teknologi. Yang kedua yaitu investasi infrastruktur di mana unit penyimpanan uap skala kecil di tingkat kelompok tani dan gudang sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu akses pembiayaan dan pemasaran di mana kemitraan petani dan program kredit mikro bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat. Yang keempat yaitu branding dan sertifikasi, yang membangun merek sendiri atau merek lokal dengan cerita dari petani ke konsumen, dan sertifikasi organik seperti halal dan fair trade untuk menembus segmen premium, dan digitalisasi rantai pasok seperti part e-commerce khusus Agri Horeca itu hotel, restoran, dan kafe, menjembatani pembeli langsung, dan aplikasi mobile untuk memantau harga pasar dan stok produksi. Contoh kasus sukses ya, kelompok tani di Banyuwangi berhasil membangun unit distilasi mandiri, meningkatkan pendapatan anggota sebesar 150% dalam 2 tahun, dan UMKM Herbalia di Bandung memproduksi sabun dan teh serai organik yang diekspor ke Jepang lewat marketplace, meraih omset 30.000 US dollar. Dan keduanya memanfaatkan pendampingan dinas pertanian dan solidaritas komunitas untuk menguatkan posisi tawar. Berikutnya, tantangan dan cara mengatasinya.
Yang pertama yaitu fluktuasi harga, solusinya diversifikasi produk jangka panjang. Yang kedua yaitu kualitas produksi tidak merata, solusinya standar operasional prosedur atau SOP, budidaya dan pasca panen, dan minimnya skala ekonomi petani kecil, di mana solusi pengelompokan lahan, koperasi tani, kemitraan, dan korporasi. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga riset jadi kunci agar masalah tersebut bisa diatasi bersama. Dan yang kedelapan itu prospek jangka panjangnya. Dengan semakin kuatnya kesadaran global untuk kembali ke alam, kebutuhan produk seperti serai tidak akan pudar dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Dan ada juga riset menemukan bahwa ada dalam serai ini potensi anti kanker hingga bahan baku kosmetik anti penuaan. Ya, jika rantai nilai serai dibangun secara terpadu mulai dari benih unggul, budidaya pengolahan hingga pemasaran digital, maka petani kecil hingga perusahaan besar bisa menikmati keuntungan berkelanjutan. Selain itu, budidaya serai yang ramah lingkungan juga memberi dampak positif bagi dan pada konservasi tanah dan penyerapan karbon. Terakhir, kesimpulan yaitu secara keseluruhan, serai menawarkan prospek emas, budidaya mudah dan berkelanjutan, produk turunan bernilai tinggi, pasar luas, domestik maupun internasional, serta sinergi kuat antara teknologi, kebijakan, dan pengusaha. Kuncinya tingkatkan kualitas produk, perkuat hilirisasi, dan bangun jaringan pemasaran yang solid. Dengan begitu, serai bukan hanya tanaman rempah biasa, melainkan komoditas andalan untuk meroketkan perekonomian, pedesaan, dan industri herbal Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.